Biar kulukiskan cerita horor sekaligus heartbreaking dari followersku. Cerita kali ini datang dari Kak Yuni. Dia ini punya bisnis jualan buah. Jadi tahun lalu Kak Yuni ini udah dapet langganan tetap guys, bapak-bapak gitu. Namanya Pak Yusuf. Setiap minggu Pak Yusuf itu selalu beli buah di tokonya. Dan itu buat anaknya di luar kota yang katanya emang seneng banget buah. Tapi Pak Yusuf itu seringkali curhat sama Kak Yuni. Katanya anaknya itu sama sekali nggak bisa dihubungin sebenarnya. Buah kirimannya pun ya diterima-terima aja, nggak yang ditolak ala-ala anak durhaka di TV-TV gitu. Cuman sekalipun si anak bapak ini nggak pernah nelpon, bahkan sekedar chat buat nanyain kabar aja nggak pernah. Pak Yusuf memaklumi, mungkin sibuk gitu ya. Tapi kirimannya selalu diterima, jadi bagi Pak Yusuf ya itu oke-oke aja. Dan dia tetap terus sabar ngirimin makanan buat anaknya, termasuk buah seminggu sekali. Karena sering mampir dan sering cerita-cerita, ya akrab banget ini Pak Yusuf sama Kak Yuni. Jadi bestie mereka mah. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, pagi buta jam 2-an, itu Kak Yuni dapet telepon dari nomor yang gak dia kenal. Pas diangkat ada suara mbak-mbak halus banget, bilang begini, "Mbak, kalau ada pesanan buah dari Pak Yusuf buat saya, nggak usah diterima ya, soalnya percuma, nggak bakal ada yang makan. Saya udah gak bisa makan." Lah, denger begitu ya langsungnya ini Kak Yuni kalau itu anaknya Pak Yusuf yang selama ini dia ceritain noh. Ditanya balik, "Loh, mbaknya anaknya Pak Yusuf langganan saya? Ya ampun Duk, selama ini bapakmu nyariin kamu loh. Dikiranya kok nggak ada kabar. Dia juga nggak bisa ngedatengin kamu di sana. Beliau udah punya uang. Cuma bisa kasih kamu makanan sama buah aja." intinya di sepanjang percakapan itu Kak Yuni dapat informasi berupa nama si mbaknya, kosnya di mana dan juga kampusnya. Terus singkat cerita, abis Kak Yuni balik ceritain tentang Pak Yusuf, kedengeran suara tangisan dari teleponnya sambil bilang, "Mbak, saya nggak berani kontak ayah saya. Jadi 2 bulan awal pindahan itu saya stres berat. Saya nggak mampu adaptasi sama lingkungan di sini. Pembuli saya ada di kampus yang sama. Akhirnya saya minum cairan itu, Mbak. Tolong sampaikan maaf ke Bapak, Mbak." Lapas Kak Yuni lagi syok-syoknya, bingung-bingungnya, dan waktu mau tanya balik, teleponnya mati. Dan paginya sekitar jam 8-an gitu, Kak Yuni lupa tepatnya jam berapa, Pak Yusuf datang beli buah lagi. Kak Yuni ceritain lah yang dia alami subuh tadi dan Pak Yusuf pun kaget. Kok bisa semua informasinya bener? Nama anaknya, kosnya, kampus, dan jurusannya. Khawatir lah. Akhirnya Kak Yuni bantu Pak Yusuf secara finansial buat datengin anaknya. Dan guess what? Putri kesayangan Bapak Yusuf ditemuin bunuh diri di kamar kosnya. Udah meninggal sejak 2 mingguan ini. Sekitar 2 mingguan itu dia nggak pernah keluar kamarnya dan sebelum-sebelumnya ya emang sengaja ngehindarin semua orang. Tapi anehnya, 2 keranjang buah untuk 2 minggu tetap diterima dan ditemuin di sebelah jasadnya. Kondisi udah hampir membusuk. Mungkin gak sih yang nelpon Kak Yuni itu arwah simbanya minta tolong? Biar kulukiskan tentang sebuah cerita horor. Cerita kali ini datang dari followersku yang bernama Kak Jayden guys. Tentang sebuah kutukan. Jadi dia ini adalah cindo. Dan seperti cindo-cindo kebanyakan, orang tuanya itu punya toko. Tepatnya toko lampu. Dan di toko lampu mereka ini udah turun-temurun gitu dari buyutnya Kak Jayden. Yang bisa dibilang ya udah toko legend gitu kan. Isi tokonya pun kebanyakan adalah lampu-lampu klasik yang dijual dengan harga lumayan tinggi. Nah singkat cerita, sejak 2020 lalu orang tua Kak Jayden ini lengser. Dan akhirnya Kak Jayden naik jabatan guys. Tanggung jawab di toko itu diserahin ke dia 70%. 30%-nya kadang-kadang papa mamanya itu bantu dia buat handle kalau misalnya dia kewalahan. Nah dari sekian banyak lampu yang dijual di tokonya, ada satu lampu yang paling gitu. Nah suatu hari beneran itu lampu kejual. Tapi gak sampai beberapa lama pembeli lampu itu meninggal. Dan tahu gak meninggalnya gara-gara apa? Kecemplung adukan semen di pinggir jalan. Dan karena keluarga almarhum berduka berkepanjangan, mereka mutusin buat renovasi rumah. Katanya sih supaya gak melulu keinget. Dan lampunya ditukar tambah lagi di tokonya Kak Jayden. Tahun 2021 awal ada lagi yang beli tuh lampu. Dan 3 hari setelahnya meninggal lagi. Kali ini meninggal karena diseruduk banteng, ketusuk tanduknya. Dan tahun 2021 akhir dibeli lagi. Nggak lama pembelinya meninggal lagi. Kali ini karena ketabrak betor. Betor guys. Terus tahun 2022 Oktober dibeli lagi. Tapi kali ini Kak Jayden kasih saran buat banyak-banyakin berdoa. Tapi sebelum itu dia udah berusaha sebisanya supaya pembelinya itu nggak jadi beli lampu yang itu. Dia udah tahu nih ada yang fishy dan bener aja nggak sampai seminggu pembelinya kecelakaan. Untungnya yang kali ini nggak sampai goodbye, cuman kecelakaan ringan aja dan ya udah lampunya stay di sana sampai sekarang. Loh Kak, kan lampunya cuma satu nih, kok bisa dibeli berkali-kali? Jadi guys, Kak Jayden sendiri juga bingung banget, campur merinding juga ya pastinya. Udah berkali-kali lampu itu dibeli orang, lampu itu seakan-akan hidup dan bisa balik sendiri ke tokonya. Seakan-akan bisa menemukan jalannya sendiri untuk pulang gitu loh. Serem banget dan ternyata sejak zaman papa mamanya kelola toko, lampu itu emang agak rusuh.
Setiap pembelinya emang selalu ketimpa sial, dan untungnya keluarga mereka adem ayem aja nyimpen lampu itu selama bertahun-tahun. Menurut kalian gimana guys? Kebetulan atau emang kutukan? Biar kulukiskan tentang sebuah cerita dari followers. Kali ini cerita datang dari Kak Mina. Keluarganya itu terdiri dari 4 orang. Dia sendiri, adiknya, ayahnya, dan neneknya. Nah, pengalaman horor ini dialami langsung sama Kak Mina dan ayahnya yang merupakan seorang juru kunci kuburan. Jadi guys, kuburan yang dimaksud ini lumayan terkenal, ada di kota B. Nah, singkat cerita, ada nih kejadian. Waktu itu Kak Mina masih kuliah semester akhir. Dia sama ayahnya itu baru aja nutup gerbang setelah seharian ada proses pemakaman satu jenazah. Dan lokasi kuburan barunya ini adalah yang paling deket sama rumahnya Kak Mina. FYI, rumah dan kuburannya itu ada di kayak satu komplek gitulah. Nah, malam itu Kak Mina ini masih melek tuh sampai jam 2 pagi, lagi ngerjain skripsi kan. Tiba-tiba dia lihat ada cowok tinggi besar loncat pagar terus cangkul-cangkul tanah di kuburan baru itu. Dia kaget lah, langsung panggil ayahnya. Dan ketika mereka berdua ngecek ke depan kuburan baru yang tadi jelas-jelas udah diobrak-abrik, bisa-bisanya balik rapi lagi kayak semula. Cuman sisa cangkulnya aja di deket situ. Padahal sejelas itu Kak Mina lihat kuburannya dihancurin. Terus yang epicnya nih, pas ayahnya ngecek sekeliling, Kak Mina tuh denger ada suara minta tolong, tapi nggak jelas asalnya dari mana. Suaranya pun kayak keredam gitu. Terus pas ayahnya balik, ayah Kak Mina ini teriak, "Jauhi anakku, kamu sudah bukan penghuni alam orang hidup, pergi!" Nah, si bapak ngomong begini pakai muka panik. Terus kayak ngasih kode ke Kak Mina buat jangan noleh ke belakang. Di waktu yang bersamaan, suara minta tolong yang Kak Mina denger sebelumnya itu jadi lebih keras. Ayahnya udah ngeh duluan kalau misalnya suara itu dari dalam kuburan. Nah, tanpa pikir panjang nih, langsung beliau cangkul sampai petinya kelihatan dan boom! Peti kayunya bergetar. Kayak digedor-gedor gitu dari dalam. Dan pas dibuka paksa sama ayahnya, ada cowok berbadan tinggi besar yang dilihat Kak Mina. Bau alkohol dan lagi nangis ketakutan. Dan ternyata sosok yang dilihat si bapak di belakangnya Kak Mina sebelumnya adalah pocong guys. Setelah mereka ngeluarin si mas mabok, pocongnya hilang. Gak ada juga di dalam peti. Ya iyalah, orang di dalam petinya tadi malah ada si masnya. Jenazahnya hilang guys, dan sampai beberapa hari gak ketemu. Pencarian pun udah dibantuin sama warga. Tapi tetap aja hasilnya nihil. Sampai sekarang tuh kuburannya tetap ada, namanya masih jelas, tapi isinya kosong. Wah, ini ngeri sih.